Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Fa ya hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil ajizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir, tahmid, tahlil bergemuruh di seluruh antero dunia merupakan rasa pujian, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui lisanan dzakira, lisan yang selalu berzikir atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda alam, baginda kita tercinta, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para atba' tabi'in hingga sampai kita semua, semoga dapat dikumpulkan bersama mendapatkan syafaatul udma di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang khutbah Idul Adha rahimakumullah. Tak lupa khatib berwasiat pada diri khatib, mari kita bersama-sama meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita dengan selalu mengevaluasi yang telah kita lakukan selama ini. Yang baiknya dilanjutkan, yang jeleknya mari kita tinggalkan dan kita perbaiki dengan berbagai macam kebaikan. Hadirin sidang khutbah Idul Adha rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Gagah, yang Maha segalanya telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Nikmat yang banyak yang sudah pasti tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Andaikan air laut dijadikan tintanya, andaikan seluruh pohon di muka bumi dijadikan sebagai penanya, tentu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita banyak sekali. Saking banyaknya tidak akan mampu air laut dijadikan sebagai tintanya. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, sementara kita selalu mengeluh pada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sementara kita selalu mengeluh kepada Allah atas yang telah diberikan karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal kalau kita hitung-hitung, nikmat yang ada dalam diri kita pun tidak akan terhitung. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah telah memberikan mata kepada kita dengan penglihatannya, padahal kita tidak minta. Allah telah memberikan kepada kita tangan, padahal kita tidak pernah minta untuk diberikan tangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua yang patut kita syukuri ke depan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti daripada kitab Iqodul Himam, syarah kitab Hikam, disampaikan ada dua. Yang pertama ada nikmat, yang kedua ada manan. Nikmat pemberian Allah yang patut kita syukuri, yang tentunya hasil jerih payah dan kasab kita.
Kita bekerja, pergi pulang sore, kemudian hasilnya dimakan anak istri bersama-sama dan terasa nikmat. Itulah yang disebut dengan nikmat. Yang kedua ada yang disebut dengan manan, anugerah, di mana anugerah adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kita pinta sebelumnya. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya hidung, kita punya mulut, tidak pernah kita minta pada Allah itu. Tapi Allah berikan kepada kita. Allahu Akbar, walillahil ham. Kita melihat nikmat itu yang banyak di sana, yang jutaan, yang 100 jutaan. Sementara Allah telah memberikan mata kita, yang kalau mata ini dibunuh, ditusuk oleh orang lain, harganya lebih daripada 1 miliar, satu mata. 1 miliar diatnya. Maka kalau mata ini terluka atau dilukai, maka diatnya 1 miliar. 1 miliar sudah ada dalam mata kita. Tapi kenapa yang 1 miliar ini belum kita syukuri pakai baca Quran? Kita punya mata, kita punya telinga. Sementara kalau orang lain tidak bisa mendengar, kita punya telinga. Kalau ada diatnya bisa jadi lebih mahal ini mata. Nikmat yang ada pada diri kita, nikmat sehat. Nikmat bisa bernapas, yang itu harganya bisa jadi berjuta-juta kalau sedang sakit. Padahal itu sudah diberikan oleh Allah. Maka pantas Allah belum menambah nikmat yang lain, karena dalam diri kita saja belum kita syukuri. Allahu Akbar, walillahil ham. Inna a'tayna kal kausar. Allah telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak. Makanan yang ada dalam meja, nasi yang ada dalam meja, lauk pauk yang ada dalam meja, ternyata bisa berkumpul bersatu di dalam meja. Kita tinggal makan, tapi kenapa kita lupa membaca basmalah? Padahal justru dengan basmalah setiap pekerjaan yang baik itu akan membawa berkah. Kullu amrin dibalin la yubdau fi bismillah fahuwa aqto au azdam au abdar ainuqsanul barakah. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, maka akto terputus. Kenapa bisa terputus? Karena tidak ada di dunia ini yang mampu manusia membuat air. Yang mampu membuat air adalah Allah. Tidak ada yang mampu membuat hewan. Yang mampu membuat hewan adalah Allah. Tidak ada yang mampu membuat beras manusia dimanapun. Yang mampu membuat beras adalah Allah. Tapi kenapa kita lupa pada Allah? Berarti itu adalah milik Allah. Berarti itu beras milik Allah, nasi milik Allah, air milik Allah. Oleh karena itu pantas kita membaca basmalah apa? Untuk izin, minta pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum. Itu bentuk izin kepada Allah. Artinya bahwa air yang kita minum ada izin dari Allah. Sama halnya kalau kita tidak baca basmalah, berarti kita makan yang tidak ada izinnya. Makan benda orang lain, makan milik orang lain, pakai milik orang lain tanpa ada izin. Berarti bisa jadi itu boleh jadi. Kalau tidak ada izin namanya bisa jadi gosok atau maling. Maka pantas kurang barokah karena kita sudah melupakan itu. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, setelah sholat Idul Adha ini kita tidak boleh melupakan membaca basmalah dalam setiap pekerjaan. Daging yang kita makan Allah sudah siapkan. Izin dulu pada Allah, bismillahirrahmanirrahim, sehingga tidak ada akto. Maka kalau tidak ada basmalah, maka akto, maka terputus. Pantas akhirnya nuqsanul barokah. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, walillahil ham. Pada ayat yang selanjutnya, fasolli, maka solatlah. Solat dalam ayat ini sebagai bukti dan bakti syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dipakai sujud wajah kita, dipakai sujud, dipakai ibadah, dipakai taat pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kita menghadap Allah, wajahnya menghadap kiblat. Kolbunya menghadap kiblatnya Allah Subhanahu wa taala, maka pantas kita bersujud, maka pantas kita sholat. Untuk apa? Sebagai bukti syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak. Apakah Allah butuh sholat? Enggak. Apakah Allah butuh dengan ruku? Enggak. Tetapi yang butuh dengan sholat adalah kita. Maka kalau menganggap selama ini sholat adalah kewajiban, maka akan capek. Kalau menganggap sholat sunat adalah kewajiban, maka akan capek. Tetapi kalau kita menganggap itu adalah kebutuhan sebagaimana makan. Kita lapar, kita cari makanan. Kita haus, kita cari minum. Sama halnya tubuh kita, batin kita, ruh kita butuh dengan sholat.
Bukan kita yang butuh bukan Allah yang butuh dengan sholat, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Maka karena kita masih butuh dengan Allah, sholatlah. Sholat sebagai bukti bahwa salah satu bagian daripada syukur atas nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, wanhar, dan sembelilah hewan kurban dan berkurbanlah. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha kecil adalah menyembelih hewan kurban. Maka dengan demikian, man kana lahu sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Maka barang siapa orang yang punya kelebihan rezeki pada waktu itu, keluasan rezeki pada itu, maka berkurbanlah. Kalau tidak berkurban dan punya kelebihan untuk berzeki, fala yaqrabanna musallana, maka jangan kau dekat-dekat dengan tempat sholatku. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk kurban itu bagi yang punya kelebihan untuk bisa berbagi. Ada dua dimensi dari kalimat, dari ayat itu. Pertama, fasolli, dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Syukur pada Allah sebagaimana nikmat yang diberikan dengan sholat. Yang kedua, wanhar, syukur kepada Allah. Dimensi kedua adalah berbagi dengan sesama. Maka yang baik vertikalnya, yang baik horizontalnya, secara soleh, secara personal, soleh secara sosial, maka itulah insan yang kamil, insan yang baik, insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya bagaimana hati kita mengarahkan ketika kita menyembelih hewan kurban atau berkurban. Dalam ayat Al-Hujurat Allah menyampaikan, la yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak akan sampai kepada Allah darahnya hewan kurban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang yang berkurbannya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, tentu dengan berkurban secara saya sudah mengeluarkan, maka kolbunya diperbaiki, maka amalia ibadah diperbaiki, sebagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa orang yang penuh dengan kesadaran, sadar dirinya adalah hamba Allah, sadar dirinya yang dia miliki adalah titipan Allah, sadar mata ini hanyalah titipan Allah, sadar telinga ini adalah titipan Allah, sadar penglihatan ini adalah hanyalah titipan Allah, yang ada adalah hanyalah Allah. Maka orang yang sadar itulah orang yang takwa. Sehingga orang yang sadar dalam bekerjanya penuh dengan syukur, mahabbah, khauf, roja, takdim, khauf dan roja. Syukur, tobat, takdim, haya, mahabbah, khauf dan roja. Itulah orang-orang yang takwa dalam berhubungan dengan Allah, beribadah kepada Allah, penuh dengan syukur, penuh dengan tobat, penuh dengan takdim, penuh dengan haya, penuh dengan mahabbah, penuh dengan khauf, penuh dengan roja. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan ghafurur rahim. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hamdan lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Fa ya hadirun usikum wa iyya bi taqwallah faqad fajal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil azizil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'na al-bala'a wal wara'a wal qurra wal zalazila
wal mihana wa su'an al fitan wal min adhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'il bulbulil amah ya rabbal alamin. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khaira kullahu nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhlau wa natruku wa narjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jidda bil kuffaril mulhikun. Allahumma sabbit ikhwanana al-mujahidina fi Palestin khususan fi Gaza khususan fi Rafah wahkinna dima'ahum Allahumma 'alaika bil yahud al-musayyimniyin mal'uniyin wa'anjil ghadabaka 'alaihim. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yad'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.